bahwa agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di saat Nabi wafat itu telah sempurna. Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Maka Islam telah sempurna. Islam yang dibawa Rasulullah SAW telah disampaikan syariatnya dengan sempurna oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang menambah-nambah atau mengurangi dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia telah melanggar dan bahkan berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka risiko yang akan dia terima nanti di hari kiamat kelak bagi siapapun yang menambah-nambah atau memasukkan kepada ajaran Islam yang dia bukan dari Islam, maka risiko orang yang melakukan ini adalah diusir dari telaga. Pesan yang kedua di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa syarat kita untuk mendapatkan minuman di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah atamassuk bi sunnati sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah. Kalau kita ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa minum di telaga itu, maka kita atamassuk bi sunnatihi. Sering kita namakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang memakai sunnah Nabi dalam kehidupan, yang menghidupkan sunnah Nabi di dalam kehidupannya. Seluruh sunnah Nabi berikhtiar dia untuk mengamalkannya. Disebut ahlus sunnah karena memang mengamalkan sunnah, memakai sunnah itu. Ahlus sunnah bukan membenci sunnah Nabi. Ahlus sunnah bukan membelakangi sunnah Nabi. Ahlus sunnah bukan benci kepada orang yang mengamalkan sunnah. Tapi ahlus sunnah dia mencintai sunnah Rasulullah SAW dan mencintai orang-orang yang memakai sunnah. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, karenanya syarat agar kita bisa minum di telaga Rasulullah SAW, maka kita harus berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu ikhwafillah, yang ketiga pesannya, di mana kita harus berjuang untuk bisa mendapatkan itu. Perjuangan kita untuk bisa mendapatkan, maka berjuang dengan bersungguh-sungguh belajar. Karena dengan belajarlah kita akan tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang dituntun oleh syariat dan mana yang dilarang. Kalau tidak belajar, tidak mengetahui yang benar, maka kita akan bisa masuk kepada jebakan syaitan, jebakan ahlu al-bid'ah. Itu jebakan-jebakannya sangat banyak. Oleh itu ikhwafillah, berjuanglah kita untuk selalu belajar tentang agama yang mulia ini, karena jalan kemuliaan adalah dengan menjalankan agama Allah ini dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, majelis-majelis kita hidup, alhamdulillah makmur masjid kita bukan hanya dengan salat, makmur masjid itu juga dengan majelis ilmu, berbagai macam kajian majelis yang kita dapatkan, hadis, ada akidah, ada tafsir, ada tazkiyatun nufus, semua itu kita butuhkan, dan semua itu sangat menunjang masing-masing kita menjadi hamba Allah, berada di atas sunnah Nabi SAW. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, orang-orang yang menginginkan untuk bisa minum di telaga Nabi kita SAW, maka kita harus menjadi umatnya yang mengamalkan sunnahnya, mengamalkan dan beribadah kepada Allah sesuai dengan panduan agama kita.
Ya. Ketika kita tidak sesuai dengan apa yang dituntun, maka semua masalah atau semua ketaatan yang kita lakukan akan menjadi masalah. Dan bahkan amal-amal yang kita kerjakan tanpa ilmu, atau lebih parah lagi tanpa panduan yang benar, hanya mengikuti rasa, hanya diukur dengan kira-kira, atau hanya dilihat kebanyakan orang melakukannya, maka sungguh amal kita akan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya disinilah kita perlu belajar. Disinilah kita perlu memahami agama dengan benar. Kita umat yang dituntut untuk beramal dengan semangat di dalam diri, kedua dikawal dengan ilmu. Kita antara dua umat yang tersesat. Umat yang pertama itu adalah umat yang dimurkai oleh Allah, kaum Yahud, karena punya ilmu tidak punya semangat untuk mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua adalah umat Nasrani, mereka hanya punya semangat di dalam beribadah, di dalam melakukan kebaikan, tapi tidak dipandu oleh ilmu. Nah, kita umat Islam, umat yang belajar, umat yang berilmu dan semangat di dalam mengamalkan ilmu itu sendiri. Nah, inilah hadis yang pertama, ikhwafillah, bahwa disebutkan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Hadis yang kedua riwayat Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yaridanna 'alal haud rijalun mimman sahabani, akan datang ke haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam rijal, dia laki-laki dari orang-orang yang telah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah, di dalam perjuangan, hatta idza ra'aituhum, sampai aku melihat mereka, wa rufi'u ilai, dan ditampakkan, diangkat kepadanya, ukhtuliju duni, dan mereka pun diusir. Bayangkan, diusir dari telaga tersebut. Fala aqulanna, aku akan katakan, ay rabbi, wahai Rabbku, usayhabi, para sahabat-sahabatku, falayuqalanna li, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggal. Masih dalam bagian terakhirnya sama, tapi redaksi sebelumnya itu berbeda dengan hadis yang pertama. Naam, ikhwafillah rahimakumullah. Nah, di dalam hadis riwayat yang lain, di dalam akhirnya disebutkan fa'aqulu suhqan liman baddala ba'di. Maka Nabi setelah dikatakan kepadanya, ya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, Nabi menambahkan kalimatnya. Apa kalimat Nabi? Suhqan. Ya, di dalam riwayat ini satu kali saja, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi 3 kali. Suhqan, suhqan, suhqan liman baddala ba'di. Artinya apa? Makna kata suhqan, ikhwafillah, adalah celaka, celaka, dan celaka bagi siapa yang merubah syariat setelah Nabi wafat. Jadi syariat itu bukan seenak kita, bukan milik siapa-siapa, dan itu diukur oleh ketentuan dari kalam Allah dan kalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diukur, tidak diukur dengan kebanyakan orang, dan tidak diukur dengan kebiasaan, tidak diukur dengan agama kakek nenek kita. Nah, itu ukurannya, tidak itu ukurannya. Maka dalam agama ini coba kita teliti, dan coba kita betul-betul mencari kepada yang asli. Saya contohkan, pernahkah kita beli motor? Pernah enggak? Pernah? Pernah. Kalau kita beli motor, katakanlah motor second lah misalnya, maka yang kita tanyakan apa? Ajar. Ini motor ini punya siapa? Iya kan? Motor ini punya siapa? Punya si fulan.
Kita tanyakan, mana suratnya? Mana STNK-nya? Mana BPKB-nya? Dicek. Bahkan mungkin kita ngeceknya apa? Ini pajaknya hidup apa? Sudah mati. Bahkan menjadi nilai bagi orang di hidup pajaknya sangat panjang. Kan begitu? Teliti betul kita dalam urusan keduniaan kita. Tapi dalam urusan ibadah kita kepada Allah, terkadang kita tidak seteliti kita terhadap dunia kita. Padahal itu masalah urusan dunia, ya kan? Dan kita sangat takut kalau nanti motor ini motor curian, ya. Atau mungkin STNK-nya ya palsu. Kita tidak mau rugi, betul tidak? Kita nggak mau rugi itu. Kita tidak mau rugi. Kepemilikan nanti, aduh, mobil sudah dibeli sekian juta, ternyata motornya motor ya hasil curian orang dan seterusnya. Tidakkah kita berpikir dengan hal yang sama untuk kehidupan kita di akhirat kelak, untuk kebahagiaan kita yang sejati, untuk kebahagiaan yang abadi di sana? Ada satu amal ini apa dalilannya? Apa dalilnya? Kita tanya, mana ayatnya? Atau mana hadisnya? Atau mana keterangan para ulama dari ayat dan hadis itu? Kita tanya baik-baik. Kalau disuguhkan satu amalan, kita harus teliti. Jangan langsung kita terima. Dengan langsung kita, seandainya kita disuguhkan misalnya amalan tertentu, sebaiknya kita teliti seperti mana kita teliti terhadap urusan dunia kita.